Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nazma Puadi Zaki, NIM 2019-023 dan di sini Muhammad Ferdian Pradana, NIM 2019-019 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah eh, rekayasa ulang sistem. Di sini kami mengambil judul Reengineering System Rekayasa pada ulang sih. penerimaan siswa baru pada MTS Rodul Janah. Abstrak, langsung pendahuluan aja ya. Iya. Pendahuluan, internet, website, dan jaringan merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dan merupakan suatu kebutuhan yang tidak lepas dari berbagai kegiatan dan bidang yang ada. Pendaftaran sekolah di berbagai tempat, baik di negeri maupun di sekolah, era yang serba digitalisasi ini sudah melakukannya secara online dan berbasis web pada masing-masing sekolah. Penerimaan siswa baru adalah sebuah kegiatan penerimaan dari seleksi calon peserta didik pada sekolah. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan dasar akademik dan minat bakat terhadap jenjang sekolah yang dituju atau diinginkan. Sebagai bentuk pengendalian, pendaftaran siswa baru merupakan salah satu proses yang biasa dilaksanakan setiap tahunnya di lembaga pendidikan seperti sekolah. Pendaftaran siswa baru berguna untuk menyaring calon siswa yang terpilih untuk menjadi siswa didiknya. Pada saat ini, MTS Rodatul Janah mengalami permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan proses penerimaan siswa baru secara manual, sehingga calon siswa terkadang merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi dan melakukan proses pendaftaran. Menghindari terjadinya kecurangan dalam penerimaan siswa baru, dalam proses pemberkasan penerimaan siswa baru cenderung lambat karena data calon siswa yang telah terdaftar belum terintegrasi dan terkelola dengan baik. Proses penerimaan siswa baru melalui papan pengumuman setiap hari dilakukan diupdate data jika ada siswa baru yang melakukan pendaftaran. Eh, Selanjutnya, reengineering atau rekayasa ulang sistem merupakan suatu proses pengubahan sistem sehingga kedepannya dapat meningkatkan fungsionalitas, baik efisiensi maupun keunggulan dan peningkatan pemeliharaan sistem. Sistem juga perlu didesain ulang karena sistem lama tidak memenuhi lingkungan bisnis yang terus berubah. Persyaratan baru muncul saat menggunakan sistem yang lama. Dalam reengineering, pengukuran kinerja proses bisnis penting dilakukan untuk melakukan perbaikan proses yang melalui beberapa elemen, biaya, pelayanan, dan kecepatan. Rekayasa ulang menghasilkan kinerja proses yang meningkat secara signifikan dan meningkatkan fungsionalitas dari sistem lama menjadi sistem baru. Proses business reengineering atau ABPR adalah salah satu strategi yang dapat diimplementasikan oleh organisasi bisnis dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dalam konsep bisnis proses engineering, organisasi bisnis akan membentuk proses bisnis yang dirubah untuk meningkatkan jasa kepada pelanggan, memotong biaya operasional, dan menjadi kompetitor kelas dunia. Bisnis proses engineering memiliki hal mendasar. Memiliki bisnis atau manajemen harus memiliki dan mempunyai strategi yang efektif dan keberanian untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam segala aspek yang nantinya akan menentukan perkembangan bisnis atau manajemen tersebut. Yang kedua, metode. Penelitian ini menerapkan metode business process engineering yang akan ditunjukkan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, observasi atau pengumpulan data. Yang kedua, identifikasi proses. Yang ketiga, uji efisiensi. Yang keempat, uji peluang. Yang kelima, rekomendasi. Yang keenam, perbandingan efisiensi sesudah dan setelah. Yang keenam adalah solusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu hasil pembahasan. Eh, pada hasil pembahasan di sini, pada data yang sudah dikumpulkan dari wawancara dengan pihak sekolah MTS Rodatul Jannah memperoleh data yang valid terkait permasalahan apa saja yang dibutuhkan oleh MTS Rodatul Jannah dan juga peneliti mencari sumber literatur yang berguna untuk mempermudah permasalahan yang ada di sekolah MTS Raudatul Jannah. Pengamatan yang dilakukan peneliti sangat berguna untuk mendapatkan rancangan proses baru. Pada proses awal ini, observasi serta pengumpulan data dan data BPR yang didapatkan oleh peneliti seperti gambar di bawah berikut. Ini proses BPR yang terjadi pada MTS Raudatul Jannah, proses awalnya ke bawah. Nah, terus lalu pada hasil throughput efisiensinya di sini yaitu 13,42 dan itu sangat rendah. Lalu pada proses barunya
seperti berikut bahwa pada proses baru ini efisiensi throughput-nya yaitu 94,6, untuk biayanya itu sendiri yaitu komputer 7 juta, ISP WiFi 500, softwarenya 1.200.000. Kelebihannya di sini peningkatan BPR dari 13,47 menjadi 19,6%, terus mempermudah proses pendaftaran siswa baru. Lalu untuk 3,3 rekomendasi mockupnya seperti berikut. Di sini ada tampilan dari tampilan awal MTS Rodatul Jana. Di sini kalau misalnya belum register, dia register dulu, lalu kalau sudah dia login, lalu di sini ada mengisi data siswa dan data wali. Lanjut ke bawah. Lalu pada kesimpulannya di sini eh, kesimpulan BPR dapat membuat proses bisnis lama menjadi lebih efisien dari proses bisnis lama yang mungkin menghabiskan banyak waktu dan biaya dan tenaga. Pada awalnya di sini efisiensi throughput-nya 13,442, dan setelah diberi rekomendasi di sini dapat nilai 94,6. Untuk daftar pusakanya juga sebagai berikut. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Nasma. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.